Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kami Angkatan 23, kelompok 1 dari kelas B, akan membawakan materi yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Roy Kuliawan, SPD MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 8 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Hak dan Kewajiban Warga Negara. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Giginya ompong menggerang rantau tugal mandor nyusah. Tuyo gundul kesana sering ngampet kendul. Gendul wortel late lo tampak lo yo. Serangkau jalannya miring-miring yo. Belum selesai menaku nong Cino. Ropak Melayu terguling ke Pengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Ropak Melayu pulang jalannya. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada di dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapat hak yang pantas untuk didapatkan, dengan kata lain memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Adapun kewajiban warga negara Indonesia, yang pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah untuk dengan tidak ada kecualinya terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, di dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada A few moments later. pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dengan mempertimbangkan moral nilai-nilai keragaman, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis terdapat dalam pasal 28 ayat 2. Pengendara yang baru saja melintas adalah salah satu contoh pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, dikarenakan tidak memakai atribut keselamatan berupa helm, dan padahal sudah jelas bahwa ada rambu lalu lintas yang melarang pengendara berbelok ke arah sana. Kewajiban untuk mematuhi lalu lintas adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pengguna jalan raya, baik pengemudi berkendaraan bermotor, penjalan kaki, maupun pengendara sepeda. Peraturan lalu lintas bertujuan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas, serta menjaga terjadinya kecelakaan di jalan raya. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas dapat menimbulkan resiko terjadinya kecelakaan dan membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, pelanggaran lalu lintas dapat juga menyebabkan dikenakan sanksi hukum dan administratif seperti denda tilang atau pencabutan izin. Oleh karena itu, pentingnya setiap penggunaan jalan raya untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan dan ketertiban. Permisi Bu, dengan Ibu Rifana? Iya, ada apa? Di sini saya sebagai petugas pajak Bu, saya ingin menagih pajak. Silakan. Tapi Bu, Adegan tadi adalah salah satu contoh kewajiban warga negara dalam membayar pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sebagai warga negara yang telah ditetapkan secara sah oleh hukum, sebagai wajib pajak memiliki kewajiban yang bersifat memaksa untuk membayar pajak.
Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan dan kemajuan negara. Selain itu, kewajiban membayar pajak juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab sosial dan moral di mana setiap individu dan badan hukum wajib membayar pajak sesuai dengan besarnya penghasilan atau keuntungan yang diperoleh. Tidak membayar pajak bisa berdampak pada sanksi hukum yang dapat merugikan individu atau badan hukum tersebut. Selain itu, jika jumlah penerimaan pajak tidak mencukupi kebutuhan negara, maka sebagai program dan kegiatan pemerintah dapat terhambat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Panas sekali matahari ini. Panas sekali. Mama ke sini. Pergi ke sana ketika bawa aku ini. Ini nama pipa ada hari. Mana pipa tadi itu? Bisa bahasa nih. Ais, Manjo. mari dong. Kita sholat. Saja mau ke gereja, mau di mana dulu saja. Iya. Oke. Balik. Ayo duluan. Yo yo, boleh. Jadi kamu mau ini? Mari. Kamu juga. Dia bisa bawa saja. Beribadah merupakan sarana komunikasi antar umat terhadap Tuhannya. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui keberadaannya, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Menurut pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing. Dari adegan tadi dapat dilihat bahwa ada perbedaan agama antara sekelompok mahasiswa ketika waktu beribadah mereka melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing tanpa mengganggu ibadah satu sama lain. Iyalah, begitu saja barangkali. Jadi teman-teman, udah aja dulu. Kenapa mau pulang? Belum selesai ini ya? Baru waktunya tinggal berapa hari? Harus dikasih selesai dulu, ini jangan dulu pulang. Kenapa mau pulang? Belum itu. Video Kamu juga. YouTube-nya belum. Iya, sudah itu. Juga suka Tapi kota banyak- sekeluarkan pendapat. Tapi banyak juga teman-teman ini yang sudah capek tapi minta kita lagi. Tugasnya kita ini belum selesai semua. Itu jadi jangan dulu pulang. Pesan moralnya belum ada nih. Iya. Sudah sih. Mantap, Kota sekeluarkan pendapat sudah lapar dulu ini. Hit, lapar langsung beli saja makanan. Kenapa harus pulang? Yang harga 10.000 itu saja. Ini beli juga itu lah. Ai. Nasi Gorontalo. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan amanah Undang-Undang Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak warga negara Indonesia untuk mengeluarkan pandangan dan pemikirannya secara bebas tanpa adanya tekanan, tetapi kebebasan yang dimaksud bukan kebebasan yang sebatas-batasnya. Hak kebebasan berpendapat juga dibatasi oleh hak dan kebebasan berpendapat orang lain seperti menghormati pendapat orang lain, menyampaikan pendapat dengan sopan, hingga menyampaikan pendapat sesuai undang-undang yang telah diatur. Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa ada 4 tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka negara Indonesia memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang layak, pengajaran yang layak, dan di mana hak-hak tersebut akan dijamin oleh pemerintah. Salah satu contoh adalah setiap warga negara berhak melanjutkan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi dan memiliki hak dan kebebasan untuk memilih dan mendaftar di perguruan manapun yang ada di wilayah negara Indonesia. Jadi pesan moral yang bisa kami ambil yaitu pesan moral mengenai hak dan kewajiban warga negara adalah penting untuk berbentuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab kolektif dalam membangun negara yang kuat dan berdaulat. Itulah video dari kami kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.